Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali hadir untuk Anda dalam program Serambi Topik. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang terkait dengan informasi penting di Harian Serambi Indonesia hari ini. Bisa Anda baca langsung, sembari juga bisa mengunjungi kami di www.serambinews.com. Saudara, terkait dengan informasi headline hari ini adalah ini jagoan Golkar. Nah, ya, Harian Serambi Indonesia juga kemudian menampilkan beberapa foto-foto calon bupati dan wali kota di hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Menarik ini kita lihat juga, saudara, dan kita akan berbincang-bincang bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Bung Bukhari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Dosi. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, sehat. Baik, di tengah begitu banyak informasi-informasi yang kita terima di meja redaksi ini, kemudian kita memilih terkait dengan jagoannya Golkar ini menjadi headline. Mengapa Golkar? Apa yang menarik di sini sebenarnya? Ya, ini memang satu keputusan politik yang paling ditunggu-tunggu oleh para kandidat, terutama yang berada di kabupaten kota. Sebab kalau di tingkat provinsi, dukungan Golkar ini tidak berpengaruh lagi terhadap calon ya. Tapi di tingkat 2 ini sangat menentukan. Ada 20 kabupaten kota yang ada di Aceh yang maju tahun ini, karena 3 tidak ikut. Mungkin tahun depan Golkar ini sudah menentukan seluruhnya calonnya, meskipun tidak bukan kader mereka sendiri. Makanya kita ini mengambil info ini untuk publik, karena memang ini sangat ditunggu-tunggu oleh publik, saya kira. Oke, dengan informasi ini, apa warna yang kemudian hadir di kancah politik menjelang 2017 nanti? Iya, teka-teki yang sebelumnya bagi kandidat yang pasangan mau maju sebagai bupati atau wali kota kan tidak tahu apakah mereka bisa maju atau tidak, karena peran Golkar sangat menentukan di situ. Kursinya tidak cukup dan siapa saja yang mungkin yang didukung oleh Golkar. Dengan adanya informasi yang seperti ini, saya kira akan memperjelas, terutama untuk tim suksesnya bupati dan wali kota sendiri. Mereka sudah tahu posisi bahwa kandidat yang mereka juga kan bisa maju atau tidak bisa maju. Karena sebelumnya kan yang belum diumumkan di sini juga berharap mereka bisa mendapat dukungan dari Golkar. Nah, setelah Golkar mengumumkan, ini kan jelas berarti ada yang beberapa calon tertentu mungkin tidak bisa maju karena tidak mendapat dukungan dari Golkar. Di legislatif sendiri, di seluruh kabupaten kota, seberapa kuat sebenarnya Golkar ini mendominasi kursi dewan? Kuat, sangat kuat. Kalau Golkar terutama di wilayah barat selatan ke sana ya, seperti di Aceh Tenggara, di Gayo Luwus, di Singkil, di Subulu Salam, di Nagan Raya, itu Golkar mendominasi kursi di sana, malah menjadi ketua DPR di sana beberapa tempat itu. Makanya sangat berpengaruh saya kira posisi kandidat yang didukung oleh Golkar, karena mereka akan sinkron dengan tim lainnya yang saat ini ada di DPRK, saya kira. Oke, kita lihat memang cukup dominan sebenarnya Golkar di kabupaten kota. Kita lihat dari kursi yang mereka peroleh ketika pileg beberapa waktu yang lalu dan kemudian foto ditampilkan hari ini. Lengkap kiri kanan juga mendominasi halaman depan Harian Serambi Indonesia. Anda lihat seberapa banyak Golkar kemudian dengan kursi yang mereka miliki di kabupaten kota itu mendukung calon dari kadernya sendiri. Iya, memang tidak secara langsung, hanya beberapa kandidat ini yang kebetulan juga ketua Golkar ya. Seperti Saifanur misalnya, kemudian Safriadi, ini memang kader Golkar langsung, kedua Golkar di tempat mereka. Tapi juga Golkar juga mendukung kandidat lainnya yang bukan kader mereka. Seperti di PD ya misalnya, itu yang didukung Sarjani, itu kan orang PA. Kemudian juga di Aceh Timur ada Netu. Kemudian juga beberapa tempat lain. Tapi mungkin ini ada pertimbangan tersendiri oleh Golkar mengapa mereka mengusung kandidat-kandidat yang bukan kadernya secara langsung. Dan ini seperti disampaikan oleh pengamat politik Pak Mawardi Ismail, bahwa kondisi Golkar saat ini memang mundur ya, dilihat
dari tahun-tahun sebelumnya di mana mereka tidak bisa memanfaatkan momentum yang ada. Semestinya mereka memperjuangkan kadernya langsung, tetapi malah mendukung orang lain. Mungkin ini kebijakan-kebijakan dari pusat yang dinilai oleh pengamat ini langkah mundur bagi Golkar sebetulnya. Penentuan itu sendiri. Dari segi pengaruh politik sampai saat ini, Bu, dengan penguasaan kursi yang ada di Dewan seperti itu, dengan begitu banyak juga kader-kader mereka yang cukup dikenal juga, Anda lihat ada kemunduran juga dari sisi eksistensi partai yang sendiri atau kader-kadernya sendiri? Iya, mungkin cara mereka melihat sendiri berbeda, karena memang Golkar melihat lebih kepada figur mungkin juga. Kalau misalnya mereka memaksakan calonnya sendiri, mungkin peluang untuk menang lebih sedikit. Makanya mereka mencoba mendukung kader lain yang dinilai mungkin potensinya lebih besar menang. Jadi dia ingin juga berkontribusi kalau misalnya nanti menjadi kepala daerah, ada share politik mereka di situ. Mungkin lebih ke sana. Jadi kuncinya saya kira lebih kepada figurnya, meskipun kadangkala figur itu ada di Golkar sendiri, tapi juga ada di kandidat yang lain. Meskipun secara survei ada yang surveinya lebih tinggi elektabilitasnya, tapi Golkar juga tidak mendukung, meskipun sama-sama itu bukan kader mereka, tapi mereka memilih jalan yang lain saya kira. Oke, dengan mereka tentukan pilihan-pilihannya seperti ini, hampir didominasi bukan kader mereka. Mereka kemudian memberikan dukungan juga dengan partai-partai yang lain juga, dan bukan dari kadernya. Seberapa besar bagi partai nantinya yang dilihat oleh teman-teman redaksi, apa efek yang kemudian berimbas pada Golkar setelah mereka menentukan ini? Akankah kemudian tokoh-tokoh yang mereka pilih ini tepatkah bagi Golkar atau seperti apa? Ya, memang sulit ya mengkalkulasi politik yang seperti ini. Tapi saya melihat dari yang dimunculkan ini, separuh ini saya yakin jadi artinya potensinya lebih besar. Ada dari 20 ini mungkin 10 di antaranya kemungkinan besar itu terpilih. Dari ketokohan yang ada di sini. Memang ada yang incumbent, misalnya seperti Safriadi ada incumbent, kemudian Rizwan yang di Semelu itu kan dianggap potensial juga. Ini kemudian ada Sarjani di PD yang secara elektabilitas tinggi kuat. Ada, kalau kami hitung ada 10 orang itu kemungkinan bisa terpilih, tapi ya yang 10 lagi mungkin tapi masih panjang, masih ada waktu untuk mereka bekerja lebih intens saya kira. Terima kasih Bu Bukhari atas bincang-bincangnya hari ini, dan tentunya juga mudah-mudahan informasi ini juga memberikan pendidikan politik juga bagi masyarakat memilih orang yang tepat di tempat yang tepat pula. Dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia Bu Bukhari M. Ali. Kita kembali ke studio.